mengikuti sumpah pocong. Itu aja yang kami minta. Ya saya tetap nggak mau, Gus. Masalahnya kan mereka kan tahu gimana saya juga bantu-bantu mereka. Ya, Apa kan, saya jangan-jangan semua ini dalang Pak Lurah? Apa bilang kamu sumpah akal-akalan? Iya, Apa kamu tidak melek? Itu memegang Al-Quran tadi. buktinya Pak Ustadz nggak apa-apa. Itu pegang Al-Quran, saya yang pegang. Buktinya kan nggak ada. Buktinya kan nggak apa-apa dia. Kalau dia Padahal tidak dia terbukti, yang tidak melakukan. akan ada reaksi kalau dia tidak bersalah. Sudah nyata dia tidak ada reaksi apa-apa dari sumpah pocongnya itu. Kenapa jadi Pak Lurah yang gugur? Keadilan, Allahu Akbar. Qad qamatil qiyamah. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Sekarang gimana maunya warga-warga? Kita mau pulang soalnya. Pokoknya mau warga sini, Pak Lurah harus mengikuti sumpah pocong. Itu aja yang kami minta. Ya, Setuju. betul. Setuju. Harus dilakukan sekarang. Betul. Karena Pak Ustadz udah melakukan sumpah pocong, sekarang giliran Pak Lurah melakukan sumpah pocong juga. Betul. Kami nggak mau tahu, harus sekarang juga, harus bisa, nggak pakai alasan. Ini warga sudah mendesak Pak Lurah. Gimana Pak Lurah Broto? Apakah mau dan bersedia disumpah pocong seperti yang diinginkan oleh warga? Ya saya tetap nggak mau, Gus. Masalahnya kan mereka kan tahu gimana saya juga bantu-bantu mereka. Apa salahnya mau, ah? Kenapa? Harus mau. Ini permintaan masyarakat. Kemarin sudah ngikutin warga sumpah pocong. Sekarang giliran kamu. Ya bukan begitu maksudnya. Apa Kan saya kan- jangan-jangan semua ini dalang Pak Lurah? Iya kan kita lebih Betul. tahu loh. Betul. Kalau memang Anda tidak bersalah, seharusnya Anda harus ikut sumpah pocong. Nggak bisa Betul. gitu dong. Betul. Harusnya sportif, Itu harus benar, Pak adil. Betul. Apa kata warga itu benar? Kalau memang merasa tidak bersalah, harus melaksanakan sumpah pocong seperti Ustadz yang dilakukan. Betul. Kalau Pak Lurah memang bersalah, apa enggak selama ini warga enggak pernah ada bantuan dari Pak Lurah? Ya nggak bisa gitu. Pokoknya kami semua berharap Pak Lurah harus bisa melakukan sumpah pocong. Itu aja. Kalau memang Pak Lurah sudah melakukan sumpah pocong tidak ada reaksi apapun, berarti Pak Lurah benar-benar orang yang baik gitu. Betul. Lakukan
buktikan Pak Lurah kalau Anda memang benar-benar nggak salah. Betul Ibu-ibu? Betul. Nah ini kan masih belum apa-apa kan kok nggak terjadi apa-apa sama Pak Ustadznya kan ada maksudnya itu sumpah pocong akal-akalan lah. Oh ya Kalau nggak bisa menurut gitu saya, dong. itu masa bukan pocong kalian juga bisa nggak nyata, percaya Pak. sama lurahnya sendiri yang bantuin kalian semua? Apa bilang kamu sumpah akal-akalan? Iya saya. Apa kamu tidak melek? Itu Lah, memegang buktinya- Al-Quran tadi. Buktinya Pak Ustadz nggak apa-apa itu. Itu pegang Al-Quran, saya yang pegang. Buktinya kan Itu- nggak ada. Buktinya kan nggak apa-apa dia. Kalau dia Padahal tidak dia yang terbukti, tidak melakukan. akan Gitu loh, saya. ada reaksi kalau tidak dia bersalah. Makanya Bapak harus menyumpah pocong. Tegakkan keadilan. Allahu Akbar. Tapi harus ada bukti. Gitu loh. Kalau ada bukti, Pak Lurah pasti mau melakukan sumpah pocong. Ini buktinya sudah jelas, tidak ada reaksi apa-apa. Tapi Sekarang kan kami anaknya mohon yang harus Pak terjadi Lurah pada mengakukannya anaknya. Pak. Jangan gitu dong. Kan terjadi pada Sekarang, anaknya. jangan selalu banyak tanya A si B si C. Kalau bisa Pak Lurah harus ikut tampil dong. Harus itu. Kenapa Ki Jarwo selalu melindungi Pak Lurah? Loh, karena dia anak saya ibaratnya. Jangan-jangan ada apa-apa. Kalau Betul. saya memang gurunya dia. Kalau dia sakit, saya juga sakit. Mana ada maling ngaku penjara penuh. Sekarang gini, anaknya masih sakit. Itu bukan contoh dari sumpah pocong yang Siapa dilakukan tahu Gus Widi. anaknya itu sakit udah bawaan dari lahir. Betul. Bisa gitu dong. Gini. Kita jangan berdebat. Kita tanya Pak Ustadz dulu. Ya, karena Pak Ustadz ini kan sudah nyata. Dia tidak ada reaksi apa-apa dari sumpah pocongnya itu. Ayo sini. Sehat aja. Gimana menurut Alhamdulillah, jenengan sehat ya, gimana? Pak Ustadz. Ini warga mau meminta Pak Lurah Broto untuk bertanggung jawab sumpah pocong. Sebentar Ustaz Yudi. Mana Ki Jarwo mana? Ki Jarwo. Ki Jarwo kesini Ki Iya. Jarwo. Ki Jarwo yang saya amati ini mempunyai kekuatan spiritual lumayan nggak bisa diremehkan Benar, Ustaz benar, Yudi, ya. benar. Ya. Maka saya minta ini sekarang Ki Jarwo silakan dites, dicek beliau kondisinya baik-baik saja. Sudah 2 kali 24 jam. Sehat-sehat. Seandainya saya ngetes nanti terjadi apa-apa, saya yang disangka yang membuat semua ini masalah. Lebih baik biar warga sama Pak Lurah yang membuktikan. Kan begitu, Gus? Kalau saya ikut berserah apakah ada warga mau gimana enaknya silahkan. Gimana? Gimana Pak Lurah? Apa bersedia disumpah pocong? Kalau memang Pak Lurah tidak bersalah, insya Allah akan dilindungi. Sumpah pocong aja Pak Lurah. Ayo buktikan kalau memang ada orang nggak salah. Buktikan. Pak Lurah. Masa kalian semua masih menuduh saya? Saya kan udah bantuin Ya kalian kan semua. kami sudah Suami Jelas Pak dia. Lurah harus bertanggung jawab atas semua ini. Kami Kan cuma suami saya buktikan. sudah tidak apa-apa. Sekarang giliran Pak Lurah dong. Jangan ngomong aja. Setuju. Betul. Loh, kenapa ini? Kenapa ini? Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Aku tahu yang sebenarnya. Tahu apa itu? Di balik semua ini, dia dalangnya. Dia siapa? Dia siapa? Pak Lurah dan Ki Jarwo. Ini kerasukan, Gus. Iya. Ini kerasukan. Iya. Padahal Apa? dasarnya dia kan nggak bisa jalan. Apa yang kamu tahu ini? Saya tahu yang sebenarnya. Dia dan Ki Jarwo di balik semua dalang ini. Dia yang sudah menumbalkan masyarakat di sini. Astagfirullahaladzim. Selama ini dia. Fitnah semua itu. Saya dengan Pak Lurah gak mungkin menumbalkan masyarakat di sini, Gus. Udah kamu jujur aja. Benar ini, Kak. Gini. Pak Lurah gak mungkin menumbalkan masyarakatnya sendiri.
Kalau emang Pak Lurah tidak melakukan seperti itu, ayo kita lakukan sumpah pocong. Baru kami buktiin. Kalau memang benar-benar Pak Lurah tidak bersalah, lakukan apa ya seperti Pak Ustadz lakukan. Betul. Setuju. Setuju. Saya lakukan apa? Saya nggak bersalah. Sumpah pocong. Buktikan dulu sumpah pocong. Kalau nggak bersalah ya udah sumpah pocong. Lakuin Kok ribet aja. banget? Ah? Jangan semua orang juga bisa. Saya tidak bersalah, saya tidak bersalah. Tapi lakukan ini kalau memang Anda tidak bersalah, Pak Lurah. Betul. Iya betul itu. Udah, Pak Pocong aja Pak Lurah. Buktikan Pak Lurah. Buktikan. Jangan mentang-mentang jadi Pak Lurah semena-mena dong. Buktikan kalau Ya memang benar Anda itu, memang benar. Buktikan aja Pak Lurah. Buktikan Pak Lurah. Sumpah pocong. Buktikan Pak Lurah. Sekarang warga sudah tahu kebenarannya, walaupun cuma sepihak. Udah tahu Ustadz udah disumpah pocong dan perkataan anaknya Pak Ustadz udah jelas. Saya tanpa sudah sadar. berbuat baik sama kalian. Kok masih menuduh saya gimana? berbuat baik itu udah kewajiban seorang jadi lurah. Saya nggak salah apa-apa. Memang Apa? masih belum dia kena azab. Dari Saya nggak tadi, salah apa-apa. dari tadi dia udah terlihat tidak ada apa-apa. Kenapa jadi Pak Lurah yang gugur? Minta tegakkan keadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau memang Pak Lurah tidak salah, Begini. nggak mungkin ngomong Begini, sampai Bu. digabah dong. Ya, maaf ya. Saya menengahi. Kalau memang Pak Lurah terpaksa, dia pasti mau. Tapi karena dia nggak mau karena apa? Masih sayang sama warganya. Oh nggak bisa gitu Nggak dong, bisa. nggak bisa. Nggak bisa, pokoknya Pak Lurah harus Dia disumpah takut. pocong. Jangan-jangan dia takut kebongkar, iya kan? Siapa Betul. tahu semua itu dalangnya Pak Lurah. Betul. Kan kami tidak tahu. Apa percaya sama anaknya Pak Ustadz? Percaya. Pak Ustadz kan percaya. udah melakukan sumpah pocong. Sekarang giliran dong Pak Lurah. Kalau emang Pak Lurah tidak apa-apa, tidak ada reaksi, baru warga ini baru percaya. Betul, Ibu? Betul. Dia itu Pak, itu yang memasuki raganya anaknya Pak Ustadz itu mungkin kodamnya Pak Ustadz. Insya Allah kalau tidak dimasukkan, masuk sendiri itu real. Kalau dimasukkan bisa jadi itu basa-basi atau main-main, itu real. Dan itulah mungkin kodamnya yang bicara lantaran anaknya. Jadi kita tanya sekarang, Ki Jarwo ini ada apa dengan Pak Lurah Broto? Kalau Pak Lurah memang seperti anak saya sendiri. Terus yang memasuki anaknya Pak Ustadz itu kan jin. Ya, Jin itu bisa menipu kita semua. benar, Bisa mengadu domba kita semua. benar. Makanya kita cari jalan yang pantas untuk itu. Bagaimana caranya? Itu kalau sumpah pocong, kemungkinan anak saya nggak mungkin mau. Ya harus mau. Harus mau. Harus mau. Bapak tahu dari mana kalau anaknya Pak Ustadz kemasukan jin? Bapak kan bukan paranormal. Saya kan bapaknya Pak Lurah. Iya, saya Terus tahu. ustadz-ustadz di sini kan juga tahu apa itu jin, apa itu setan, kan begitu. Tapi maunya rakyat sini Pak Lurah itu harus ikut sumpah Sumpah pocong. Buktiin. Jangan seenaknya sendiri dong ngaku-ngaku tidak bersalah ya. Seperti inilah nggak bisa. Kalau memang Pak Lurah mau melakukan sumpah pocong, baru rakyat kami baru sadar dan baru percaya kalau emang Pak Lurah nggak salah. Betul. Saya jadi lurah kalian yang milih kalian semua. Jadi kalian semua nggak berhak ngatur-ngatur saya. Rakyat itu memilih Anda karena kebaikan. Dan kami ingin tahu kejujuran Bapak sekarang juga. Betul. Itu sudah jadi pemilu yang sah. Jadi kalian nggak perlu ngatur-ngatur saya. Sudah jelas Pak Ustadz itu yang bersalah. Oh nggak bisa gitu dong. Nggak bisa. Kampung aja kalau membuat kesalahan di komen kok apalagi Pak Lurah yang penjabatnya tinggi. Oh nggak bisa gitu, nggak bisa. Masa kalian nggak Walaupun ingat rakyat, walaupun Pak kebaikan-kebaikan saya Lurah ke harus kalian? melakukan hak yang adil. Betul. Jangan mentang-mentang jadi Pak Lurah terus semena-mena ya untuk Sekarang melakukan semua ini. panjenengan minta yang adil.
yang meminta sumpah pocong ke Ustadz Ma'ruf itu siapa? Memang rakyat kami yang meminta. Hanya ingin membuktikan bahwa Pak Ustadz ini apa benar-benar ia mempunyai ilmu santet, tapi ternyata Pak Ustadz melakukan sumpah pocong, akhirnya tidak ada apa-apa, iya kan? Kayak Kami baru panjenengan yang percaya. meminta tolong ke Pak Lurah. Iya, aku Pak untuk Ustadz tidak apa-apa, berarti kan real sumpah pocongnya itu cuma Sekarang bohongan. giliran Pak Lurah, nggak ada salahnya coba sumpah pocong. Oh, saya Apa kan nggak susahnya? salah, Pak. Kenapa saya Berarti harus Pak disumpah? Lurah yang Itu loh. salah kalau Bapak punya perasaan takut. Coba sekarang buktikan sumpah pocong. Kenapa harus berbelit-belit? Pokoknya Pak Lurah harus disumpah pocong sekarang juga. Pokoknya. Setuju. Sumpah pocong, sumpah pocong. Saya ada di pihak tengah. Dari awal saya ngomong sudah di pihak tengah, tidak menyalahkan Pak Lurah dan menyalahkan Pak Ustadz. Tetapi dari warga udah keresahan karena ada tumbal-tumbal seperti itu. Betul. Nah, Ustadz sudah melaksanakan apa kemauan rakyat sini. Betul. Nah, sekarang kemauannya rakyat meminta Pak Lurah untuk bersumpah pocong karena kecurigaan warga. ada di Pak Bapak Lurah. dan ada apa dengan ini? Karena Bapak ini sudah terkenal spiritualnya di kampung ini. Bukan tidak mungkin Bapak, bukan tidak mungkin. Kalau Bapak itu ditakutin oleh warga. Sekarang ada kejadian seperti ini, ada kita-kita semua, dia berani mengatakan apa yang harus dia katakan Bapak. Saya ingin tanya kepada warga, apa selama ini Pak Lurah sama saya menakuti warga? Memang tidak menakuti warga, cuma kami ingin tahu keberhasilan atau kebusukan Pak Lurah. Betul. Betul itu, betul. Pokoknya Pak Lurah harus disumpah pocong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah Pak Lurah, sekarang jangan bertele-tele. Pak Lurah harus ikut melakukan aturan sumpah pocong. Betul. Kami ingin menyaksikan semua para warga. Itu permintaan warga, itu Bapak. Gini, kita tak bicara dulu sama Pak Lurah, sama Ustadz. Bagaimana baiknya? Kan begitu saya? Iya. Ya sumpah pocong. Kalau menurut kenapa saya harus disumpah, orang saya nggak salah apa-apa sih? Ya Gitu loh, Mas. Justru Coba kamu nggak salah. buktiin. Apa salahnya coba dulu ya kan Ibu-ibu? Betul. Buktiin dulu. karena dari awal Bapak Lurah, dari awal warga dan Bapak sangat ngotot membujuk warga untuk menuduh Ustadz. Betul. Sampai Bapak Lurah nyampe bawah, ini spiritual yang disegani di kampung ini. Kalau dia tidak mengikuti apa kata Bapak, dia takut Bapak jadi tumbalnya juga. Jadi sekarang udah terjadi, Ustadz tidak melakukan itu, sudah sumpah pocong, tidak ada apa-apa. Berarti Bapak harus bertanggung jawab atas tuduhannya itu, Ustadz. Betul. Itu tuduhannya Bapak itu. Berarti lebih baik kita pulang aja Pak Lurah. Ya tidak bisa, tidak bisa seperti itu. Harus sumpah dulu. Tidak bisa begitu Pak Lurah. Lakukan Kalau Bapak pulang tidak akan selesai, akan banyak tumbal yang di desa ini. Kita sebagai itu membersihkan orang seperti itu, Bapak. Ayo Pak Lurah, sekarang Anda harus bertanggung jawab. Apa yang tadi dikatakan anak saya itu. Karena Pak Lurah dan Ki Jarwo ini semua dalangnya. Sekarang Pak Lurah harus melakukan sumpah pocong seperti suami saya. Betul. Apa? Orang saya nggak ngelakuin apa-apa. Anak jenengan itu salah. Anda Tahu apa? Kenapa Anda takut? Anak Anda tahu apa tentang saya gitu loh. Loh, yang dikatakan anak saya itu tadi karena Pak Lurah dan Ki Jarwo itu dalangnya. Kenapa sekarang Pak Lurah takut? Kok misalnya Pak Lurah tidak bersalah, Pak Lurah tidak akan apa-apa. Sekarang Pak Lurah harus bertanggung jawab. Gimana Pak Lurah? Ayo lakukan Pak Lurah. Ayo lakukan sumpah pocong ini. Kami ingin menyaksikan bersama-sama. Betul Ibu? Benar. Gak usah takut. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak bersalah. Tidak bersalah. Tetap saya tidak mau disumpah pocong. Harus sumpah pocong. Harus. Kenapa takut? Harus. Kalau orang tidak bersalah, disuruh apapun dia akan mau. Betul. Pak Lurah, ayo tanggung jawab Pak Lurah. Gimana ini Pak Lurah?
Anda harus bertanggung jawab atas semua ini, Pak Lurah. Betul. Tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Orang saya salah apa? Begini warga. Tunggu dulu. Kayak gitu dah. Sekarang kan Pak Ustadz sudah nggak apa-apa. Iya kan? Sudah sehat. Nggak apa-apa. Walaupun udah sehat, tapi Pak Lurah harus wajib ikut Sumpah Pocong. Harus tanggung jawab. Bukti Pak Ustadz ibaratnya nggak salah. Apa Pak Lurah juga ikut salah? Ya ikut dong, siapa tahu Pak Lurah semua dalang ini. Betul. Ayo pukul aja. Ayo pukul. Begini, biar Pak Lurah tahu apa kesalahannya. Silakan warga salah satu besok ke balai desa. Oh, nggak bisa. Sekarang rakyat mau Nggak bisa. Pak Lurah disumpah pocong. Sekarang juga. Kalau nggak mau ke balai desa, sekarang kita selesaikan dengan kekeluargaan. Tidak bisa. Tidak Tidak bisa. Harus sumpah Harus pocong. Kalau tidak mau, Buat potong. Jangan main gitu. Ayo. Ini. Itu namanya senjata makan tuan ini. Ya. Aduh. Senjata makan tuan nih Sajudi. Dulu ngajak rakyat untuk gebukin Ustadz, sekarang digebukin sama rakyatnya. Ayah ini. Tegakkan keadilan betul rakyat. Suara rakyat sudah benar. Suara Sekarang- suara Tuhan. Ya. Berarti gini Pak Lurah. Pak Lurah mau nggak mau harus gentleman. Karena Pak Lurah sudah banyak membela rakyat dan sekarang rakyat menuntut balik keadilan. Saran saya nih, Pak Lurah harus mau untuk sumpah pocong biar rakyat tidak lagi anarkis. Menurut Pak Lurah Tapi gimana? dengar ya, warga ya. Setelah saya tidak apa-apa apabila disumpah, ingat, semua yang saya kasih ke kalian akan saya ambil kembali. Baik, oke. Aduh. Kok gitu, Syekh? Ini gimana ini? Pak Lurah apa ini? Iya. Hah? Berarti Pak Lurah ini memberikan sesuatu kepada warga ini pamrih. Dia tidak ikhlas. Ada kebusukan di dalam hatinya. Ya karena ada dukun yang sangat disegani di daerah sini. Ya dipengaruhi oleh dukun itu, warga jadi takut semua. Mungkin dia sengaja ingin menyingkirkan Ustadz Ma'ruf itu. Berarti selama ini Pak Lurah ini backingnya Ya, backingnya dengan kuat. Nah, spiritual yang disegani di desa ini. Kita harus memberantas itu, Ustaz. ya, tapi ini harus kita selesaikan dulu biar Iya. enggak anarkis warga. Gimana? Pak Lurah siap ya? Untuk sumpah pocong. Gimana Pak Lurah? Harus mau dia. Siap aja, ada saya, tenang. Baik, saya siap, Gus. Melihat gelagatnya wajahnya Pak Lurah itu kayak panik. Panik lah, masa enggak itu. Ya kayak panik itu sepertinya sahabat-sahabat. Coba kita perhatikan. Panik takut ya. Nggak usah takut Pak Lurah. Kalau memang tidak bersalah nggak usah takut. Walaupun Loh, saya memang nggak bersalah. iya, nggak usah takut, Saya nggak nggak usah takut. panik. Terus Tuh. kalau bukan kami yang bersalah, terus siapa yang bersalah? Ya jelas Ustadz itu dah. Tadi buktinya nggak apa-apa itu. Buktinya kan nggak apa-apa, juga kan itu kan nggak murni real disumpah dia. Waduh. Ya udah, sekarang biarkan kamu sumpah pocong ya. Kalau memang nggak murni real, Bapak juga tidak akan apa-apa. Kalau dia cuman bohongan. Saya yang pegang kitab itu, Pak. Kitab itu bukan bohongan, itu beneran. Ya, sekarang kita lihat. Pak Lurah biar sumpah pocong. Oke. Nggak usah takut. Ayo. Kalau memang itu terjadi, tak mungkin. Ada banyak. Tenang. Mbah. Mbahnya emangnya bisa memutus sumpah? Nggak bisa lah. Ayo dijawab. Ayo sekarang sumpah pocong aja wis. Ayo warga Memang disiapkan. siap. Ayo warga siapkan. Dan Biar cepat saksikan selesai. warga ya. Ya. Warga diam dulu ya, jangan ngoceh-ngoceh ya. Ayo. Ayo monggo Pak- disiapkan. Pak Lurah. Ayo Pak Lurah kok. Baik, saya Monggo. nggak takut. Ayo disiapkan dulu. Monggo. Itu kayaknya itu. Monggo.
Ya. Karma itu pasti ada dalam kehidupan kita, sahabat. Sambil kita menunggu persiapan sumpah pocong. Ada pepatah yang mengatakan sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Pasti hal yang buruk pasti akan terkuak. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita lihat dan kita saksikan bersama apa yang akan terjadi antara dua pihak. Ustadz Ma'ruf sudah kita sumpah pocong, tinggal Pak Lurah Broto. Ayo Syekh, Qur'annya sudah Syekh? Iya. Sudah belum? Masih disiapkan? Belum Gus, tunggu. Tahan dulu Gus. Gimana warga-warga? Semangat terus warga ya. Semangat. Semangat. Ini yang kami tunggu-tunggu. Iya. Ayo cepatan. Sambil menunggu, kita baca sholawat dulu ya, sahabat. Kita bareng-bareng baca sholawat sambil kita menunggu proses sumpah pocong yang kita saksikan saat ini. Ya, ini siap. Tisot. Ya. Sumpah pocong Pak Lurah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah, Pak Radit? Bisa enggak? Ini masih belajar aku. Shooting. Oh, udah Gus. Bisa enggak? Bisa ini bisa Gus. Nah. Tuh, udah Gus. Nah. Oh, Ayo. Sip, mantap. Ki Jarwo, Mbah gurunya. Boleh mendampingi silahkan. Iya. Silahkan Ki Jarwo mendampingi di sini sebelah saya boleh. Sini Jarwo. Sini aja. Saya di sini aja, Gus. Enggak, kamu di sini. Mana Ustaz Yudi tadi? Ustaz Yudi. Coba cari Goni Ustaz Yudi. Ustaz Yudi, ini terus masih apa? Pak Radit mau ngomong? Apa yang mau disampaikan? Ngomong aja. Gimana Cak Yudi? Siap Ustaz Ya, Yudi? siap. Mana Ki Jarwo? Saya di sini. Sini. Sini aja enggak apa-apa. Sini, Ki Jarwo. Saya nggak bisa duduk kalau dekat Berdiri di sini. Nanti Berdiri Ya. sini. nanti lari sini. Daripada kalau kamu mau tak ikat pakai Ini, tasbih ya, nanti. silakan. Diri. Enggak apa-apa wis. Sudah siap semua? Warga sudah siap menyaksikan semua ya warga? Warga. Baik. Saudara Broto, apakah Anda sudah siap untuk melakukan ritual sumpah pocong? Wah, kok gini? Kok begini gemeteran? Gemeter kayak gempa bumi. Belum mulai, kok sudah begini-begini. Saya ulangi sekali lagi. Waduh, suara tokek denger gak? 7 kali itu bunyi Gus. 4 5 kali 5 aja. Sekali lagi, kita serius. Saudara Broto, apakah Anda siap untuk melakukan dan melaksanakan ritual sumpah pocong ini? Yakin? Baik, ikuti kalimat saya ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati
علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Kenapa Anda kok kayak ketakutan seperti ini? Gerak-gerak sendiri badannya. Masih siap lanjut? Ya, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Pak Broto bersumpah atas nama Allah kalau saya melakukan perbuatan musyrik seperti yang dituduhkan warga kepada saya, maka saya siap menerima azab 7 turunan. Maka saya siap menerima karma sekejam-kejamnya. Sudah selesai, saya atur dulu. Wah, ya, bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Bang, kayak ular, Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita komati, tinggal satu langkah lagi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatil qiyamah. Astagfirullahaladzim, Bang Radit. Bang. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana